Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Wow, apa ini? Ini sebuah tempat yang sangat VIP. Saya bisa berdiri di sini dan di sini bahkan ada toiletnya. Kemudian ini tempat duduknya benar-benar private VIP semuanya. Saya bisa berdiri. Saya tingginya 177 cm. Ini benar-benar bagaikan sebuah private jet. Tapi ini bukan private jet. Ini adalah Mercedes-Benz Sprinter yang sudah disulap interiornya oleh BAV. Dan ini detailnya luar biasa. Seperti apa? Langsung kita lihat mobilnya. Ini adalah sebuah Mercedes-Benz Sprinter A3 dan butuh 3 bulan serta biaya yang lebih mahal dari harga mobilnya untuk menyulap kabin Sprinter ini menjadi seperti private jet. Sekarang kita lihat detailnya. Ya, jadi Mercedes-Benz Sprinter ini sebenarnya ada beberapa versi ya, dari yang long wheelbase, ada yang short wheelbase. Yang short wheelbase itu A2, tapi ini adalah yang A3, jadi dia panjang dan dia tinggi. Ada lagi yang lebih panjang lagi dari ini, yaitu A4, tapi tidak masuk ke Indonesia. Jadi ini yang terpanjang yang kita bisa dapat, tapi sudah sangat memadai. Panjang mobil ini 6,9 meter, hampir 7 meter. Lebarnya hampir 2 meter dan tingginya 2,8 meter, yang itu akan menjadi basis yang sangat baik jika Anda menginginkan sebuah mobil yang serasa rumah atau serasa private jet. Apalagi Mercedes-Benz Sprinter ini menyenangkannya adalah ketika Anda membeli dari Mercedes-Benz, Anda tidak mendapatkan interior belakang sama sekali, benar-benar kosong. Karena Mercedes-Benz tahu bahwa yang membeli mobil ini akan membuat interior itu sesuai dengan kemauannya. Harga Mercedes-Benz Sprinter seperti ini di kisaran 1,1 miliar rupiah, yang mana itu benar-benar good value untuk kendaraan sebesar ini. Harganya lebih murah daripada sebuah Toyota Alphard. Tapi ketika Mercedes-Benz Sprinter ini Anda bawa ke BAV, jadilah interior yang luar biasa seperti itu. Sekilas tentang mesinnya, Mercedes-Benz Sprinter ini dia memakai mesin 2143 cc diesel turbo, tenaganya 150 HP, tapi torsinya 330 Nm, dan saat ini hanya tersedia dalam transmisi manual. Jadi transmisinya manual 6 speed dan dia menggerakkan roda belakang. Jadi dia mesinnya di depan dengan penggerak belakang dan transmisi manual. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalamnya, kita lihat dulu apa yang ada di belakang. Normalnya kalau Sprinter biasa, kita buka belakang ini dia langsung ke kabin. Tapi yang ini, ini bagasi buat menyimpan barang-barang kita. Jadi ini bisa, koper besar bisa taruh bawah, ini juga di atas bisa koper atau tas. Dan kemudian ini adalah sistem airnya, karena nanti kita bisa lihat dia membutuhkan sistem air ini. Nah, kemana dibuangnya kotoran dari WC itu? Ada di bawah sini. Nah, di sini di tempat penyimpanan, dan di WC itu memang sudah disiramkan cairan kimia khusus yang akan mengurai kotoran kita, sehingga itu sudah berbentuk liquid dan dibuangnya itu sudah lebih gampang dan tidak mencemari lingkungan. Juga bakteri-bakterinya semua sudah terurai semua oleh cairan kimia tersebut. Jadi memang ini sistem yang dirancang untuk toilet portable yang bisa dibawa ke mobil seperti ini. Wah, benar-benar seperti lemari penyimpanan di sini. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Kita lihat secara detail.
Ini baru mobil. Wow. Aduh, ini karpetnya bersih sekali. Udah, lepas sepatu aja deh. Saya bisa merasakan kelembutan karpetnya. Wow, lihat ini. Saya tingginya 177 cm dan saya masih bisa loncat di dalam. Nggak mentok nih, lebih dari 180 cm ini. Tingginya mungkin nih bisa hampir 2 meter. Jadi benar-benar layak sekali ini. Dan tadi saya bilang bahwa biaya untuk membuat interior seperti ini bisa sama atau bahkan lebih dari harga mobilnya. Dan itu utamanya karena detail dan teknologi yang dipakainya. Jadi ini benar-benar material terbaik yang ada di dalam mobil ini. Bahkan biasanya masuk ke mobil yang baru jadi seperti ini, itu ada bau lem dan ada bau material yang kadang-kadang bikin mata perih. Ini tidak ada sama sekali. Semuanya benar-benar dipilih dari kualitas yang terbaik, dan ada sejumlah barang impor di sini yang itu juga semua barang impor tersebut dibayarkan pajaknya. Makanya kenapa harganya lumayan tinggi, tapi benar-benar ini interior dengan kabin terbaik. Sekarang kita lihat satu-satunya. Mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari konfigurasi tempat duduknya. Tempat duduknya ini ada 4. Padahal sebenarnya Sprinter mau dibikin berapa belas juga bisa, tapi tidak. Dia ada 4 tempat duduk individual yang masing-masing itu bisa maju mundur, bisa reclining elektrik, kemudian ada penyangga kakinya ini juga bisa dibuka tutup dengan elektrik dan dilengkapi dengan massage. Massage-nya ini juga air massage. Artinya dia bisa bukan cuma bergetar, tapi dia juga benar-benar bisa seperti memijat kita. Kemudian selain 4 tempat duduk, ini yang spesial. Di belakang sini ada toilet dan lampunya menggunakan sensor. Jadi begitu kita buka pintu atau dia mendeteksi ada orang, dia akan langsung nyala. Dan ini adalah toilet yang memang dirancang khusus untuk dipakai di kendaraan yang bergerak seperti ini, lengkap dengan spraynya. Dan Anda bukan hanya bisa buang air kecil, tapi bisa buang air besar juga. Dan saya masih bisa berdiri di dalam toiletnya. Ada wastafelnya juga. Tuh ada airnya. Dan di atas wastafel ini ada sistem exhaust. Dan sistem exhaustnya itu Anda bisa lihat berputar di bagian belakang. Dan selain di kamar mandi, ini 1, 2, 3, 4. Ini juga merupakan exhaust. Jadi exhaust ini akan menjaga kabin itu tetap segar dan menghilangkan bau-bau yang tidak diinginkan. AC sentral di sini semua. Dan di sini ada air purifier. Apa yang ada di bawah air purifier ini? Ini juga keren. Saya majukan dulu. Ada lemari baju di sini, Anda bisa menggantungkan baju. Dan ini kalau misalnya Anda bawa jas atau baju yang nggak pengen lecek gitu, ini bisa ditaruh di sini, lemari penyimpanan baju. Ada lampunya lagi di dalamnya. Nah, oke, kita kembali ke kursinya. Untuk setiap kursi itu memiliki, ini dia. Lihat dong, keren banget. Ada meja ala pesawat yang ini motorized. Dan lihat ini, kayu-kayunya ini benar-benar kualitas terbaik, halus sekali. Saya pernah naik private jet dan saya bisa bilang kualitas yang digunakan di mobil ini benar-benar mirip dengan yang digunakan di sebuah private jet. Bukan kayu asal-asalan, bukan pemasangan asal-asalan, tapi ini benar-benar every detailnya, setiap hal yang kecil-kecil ini benar-benar diperhatikan. Bahkan ini motornya saja hampir tanpa suara. Dan itu dikendalikan dengan panel sentuh. Oke, sekarang kita ke bagian depan.
Nah, ini kita tutup dulu. Ini bahkan pintu WC-nya ini juga dari kayu yang sama. Ini kalau Anda bisa pegang, ini benar-benar licin dan halus dan kelihatan sangat berkualitas tinggi. Dan saya mau kasih tahu satu lagi yang agak-agak apa ya, agak-agak nggak bisa dipercaya adalah ini semua menggunakan panel sentuh untuk tirainya. Jadi tirai kalau kita mau buka, kita tinggal sentuh yang ini. Semua tirai langsung membuka. Kita tutup lagi. Semuanya panel sentuh dan Anda bisa lihat ini ada lighting di sini, ada lampu. Dan ini lampunya adalah lampu yang pintar. Lampu yang bisa diatur secara digital. Sekarang saya ambil handphone saya dan ini sudah terkonek dengan sistem di dalam mobil ini. Jadi saya bisa ini saya bisa mengubah warnanya. Misalnya seperti ini. Jadi biru, atasnya mau saya kasih merah. Atasnya merah, bawahnya biru. Ijo, kita ijo sama biru, ijo sama biru. Bawahnya ijo, atasnya biru. Macam-macam kombinasi warnanya, mau ungu juga bisa. Ungu sama kuning tuh. Ungu sama kuning. Bener-bener ini memakai dia lampu pintar, bener-bener semuanya dikontrol dari sini. Kalau kita mau balik lagi ke yang settingan paling terang, kita tinggal ke sini. Dan setiap settingan lampu ini bisa di save. Jadi kita bisa ngatur lampu yang kita suka, kita bisa save, kita kasih nama aja untuk party, untuk meeting atau untuk santai. Dia semua bisa diatur di sini. Nah, ini elektrik ya buat recliningnya. Nah, ini saya suka nih. Jadi walaupun kita tegak, tapi ini headrestnya ini proper gitu. Jadi headrestnya tuh nggak nyangkut di pundak. Dan kalau kita mau tegak seperti ini, kita juga tetap bisa ke atasin ini sandaran kakinya. Kaki saya nggak mentok sama sekali. Dan ini masih bisa mundur lagi sebenarnya nih. Ini bangku kalau misalnya nggak ada orang di belakang atau kita emang bener-bener nggak peduli sama belakang, ini bisa mundur sampai jauh banget. Dan ini, wah, ini first class juga kalah ini kabinnya. Ya ini karena ini spek private jet ya. Oke. Terus dia ini kerebahannya saya majuin deh daripada nggak kelihatan di kamera. Ini kerebahannya nih bisa 155 derajat. Jadi bener-bener emang proper buat tidur seperti ini. Mau 2 hari juga nggak apa-apa naik beginian. Tempat duduknya ini benar-benar ergonomis ya, jadi sesuai dengan lekuk tubuh. Dan dia ada masasnya juga air massage. Jadi dia benar-benar ini bisa neken tubuh, bukan cuman geter aja. Di setiap bangku itu juga disediakan colokan listriknya, ada listrik AC 220 volt, ada 2 buah USB slot, 3 malah USB slotnya. Dan untuk di bangku kanan, depan dan belakang itu ada HDMI. HDMI-nya ini bisa langsung ke TV. Makanya kalau mau main PlayStation-nya tinggal taruh di meja aja. Sambungin ke sini, listriknya sambungin ke sini, beres kita main PlayStation. Oke. Di sini ada sistem audionya, dan sistem audio mobil ini juga sistem audio premium ya. Jadi dia sudah kuat powernya. Dia pakai digital signal processing juga, dan dia layak untuk dia bisa karaoke. Dia bisa karaoke. Karaoke itu dioperasikan lewat keyboardnya ambil di sini. Tempat gelas juga di situ. Nah, jadi kita bisa operasikan dari sini. Nah, itu dia kursornya. Kita bisa cari artis favorit kita nih, kena apa lagi deh. Oke, kita search di sini.
home dulu. Nah, kita bisa search Maroon 5. Ada Maroon 5. Bagus juga suara saya. Kita bisa kecilin suaranya. Nah, jadi kita bisa berkaraoke ria di mobil ini. Kemudian karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem internet, jadi ada modem internet dan dihubungkan dengan smart TV. Jadi kita bisa buka YouTube, buka Netflix, semua udah langsung Spider-Man, kita mau nonton, langsung putar aja, udah langsung kita bisa benar-benar seperti punya home theater di dalam mobil. TV ini bisa diturunkan. Kalau misalnya kita pengen ngelihat ke depan, pakai panel sentuh juga. Nah, kita bisa langsung lihat ke depan, kita punya akses ke kabin driver. Tapi kalau kita ingin privacy, sama kita bisa ke ataskan lagi. Tapi kita tidak sepenuhnya terisolasi. Maksudnya gini, kita ini kedap suara, kemudian kita nggak bisa ngeliat ke depan, driver definitely nggak bisa lihat ke kita. Tapi kalau kita mau hubungan dengan driver menghubungi, kita tinggal pakai intercom wireless. Jadi intercomnya aja keren banget, wireless seperti ini. Serta kalau kita mau lihat depan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera depan yang bisa ditampilkan di sini. Jadi saya bisa ganti di sini. Nah, ini kelihatan kamera depannya. Jadi kita bisa tutup semua tirai, tapi kita tetap tahu kita ada di daerah mana dan kita bisa mengawasi cara nyetirnya driver itu. Di sini ada lemari pendingin. Dan fun fact, lemari pendingin di mobil ini ada dua. Satu di kabin belakang, satu di bagian depan. Dan yang di bagian depan itu lebih ke arah freezer. Dia bisa sampai minus, jadi Anda bisa menyimpan es krim semua di bagian depan, sedangkan ini untuk minuman dingin. Ini ada laci. Kemudian di sini coffee maker. Ini Anda bisa membuat kopi sendiri di dalam mobil ini. Dan kalau yang di sebelah kanan ini tadi selain tempat buat keyboard, dia juga ada tempat untuk menyimpan gelas. Nah, ini benar-benar menyenangkan sekali ya. Ini USB-nya ada lagi loh di sini. Jadi total satu bangku itu USB slotnya ada 1, 2, 3, 4. Satu bangku itu semua bangku ada cup holder di sini masing-masing 2. Wow. Dan yang serunya itu tadi kabinnya itu lampunya bisa diubah-ubah. Kita mau satu warna merah semua bisa, satu warna biru semua bisa, mau belang blonteng juga bisa. Wah, ini sih bakal nyaman banget. Aduh, pengen banget rasanya naik mobil ini. Nah, jadi audionya ini, speakernya juga tersimpen rapih ya. Ini panel ini tuh speaker, terus habis itu ada 2 speaker lagi di belakang, dan dia juga sudah dilengkapi dengan power yang kuat. Dan masalah kualitas audio tidak perlu diragukan, karena BAV yang membuat interior mobil ini sebenarnya singkatannya adalah Bahagia Audio Video. Jadi sebelum main ke bisnis interior, mereka itu sangat piawai di audio yang high end. Dan karena kerapihan kerja mereka dan keamanan sistem kelistrikan yang mereka buat, bahkan mereka sampai diakui oleh Mercedes-Benz sebagai partner resmi untuk membuat atau mengubah interior dari Mercedes-Benz Sprinter ini. Partner resminya Mercedes-Benz Indonesia. Approved. Nah, itu ada tempat dengan alas bludru di depan. Itu untuk menyimpan, menaruh handphone, dan dia wireless charging. Wireless chargingnya elegan banget. Ini mobil sudah dipesan oleh seorang sultan, dan mobil ini besok akan berangkat ke Medan. Artinya kalau Anda menonton video ini, mobil ini sudah berangkat ke Medan
seorang sultan di Medan yang mengorder ini, dan terima kasih ke BAV, saya diizinkan untuk melihat setiap detailnya yang luar biasa. Duh, rasanya pengen ngerasain jalan pakai Mercy Sprinter ini, tapi sebelum kita jalan, kita lihat depannya dulu yuk. Oh, jadi depannya juga diubah oleh BAV. Nah, di tengah ini nih awalnya nggak ada apa-apa nih, tapi terus dibikin konsol yang besar, dan ini, oh, pakai kayu yang sama nih. Ini nama kayunya Golden Madrona, tapi ini dikerjakan dengan sangat rapih, dan pernisnya juga sangat mewah. Dan di sini, di konsol tengah ini, wow, ada freezer. Jadi ini freezernya bisa diatur maksimal bahkan sampai minus. Bisa sampai minus 20. Nah, ini dia 6 speed manual, dan di sini bisa buat nyimpen barang. AC-nya ini AC khas Mercy banget nih. Nah, ini driver kan nggak bisa lihat ke belakang karena tertutup oleh TV. Jadi spionnya ini sudah diganti dengan spion kamera. Ada kamera di belakang, jadi kita bisa ngelihat citra di belakang lewat layar ini. Jadi ini bukan kaca, sebenarnya bukan kaca spion, tapi layar spion. Oke, sekarang saatnya kita untuk berjalan dengan mobil ini, dan tentu saja saya akan duduk di belakang. Nah, seperti saya bilang tadi, di BAV Luxury Auto Design ini, semua yang dibuat itu individual, custom made, tailor made sesuai dengan keinginan Anda. Jadi sekarang kita lihat dulu, ada beberapa yang unik di sini. Nah, ini punyanya Sultan Sumedang, ini punya orang Sumedang. Dia konsepnya 7 seater di belakang dan 2 di depan, jadi 9 seater. Oh, ini kita bisa lihat, jadi dia tidak model pakai yang ada WC atau ada lemari, tapi ini bisa 7 orang, dan ini lega-lega semua ya, karena Sprinter panjangnya 7 meter, jadi walaupun dia di sini 3 orang yang belakang, dia masih ada space yang cukup buat bagasi di belakang. Ini pintu ya, pintu belakang, dan dia udah ini curtainnya dia manual. Nah, dia pakai magnet gini curtainnya. Ini masih ada space buat barang, colokan listrik semua, dan ini bangkunya juga mirip dengan yang ada di tadi Sprinter yang saya review. Wireless charging, sistem intercomnya semua ada di sini. Nah, ini adalah konfigurasi AC standarnya Mercy Sprinter. Kenapa yang di mobil yang saya review itu nggak ada? Karena yang di mobil itu sudah di channel ulang, jadi dibikin jalur ulang oleh BAV. Jadi aslinya seperti ini, tapi bisa dipindah ke pinggir. Nah, jadi ini yang 9 seater. Nah, sekarang kita lihat yang lebih unik lagi. 14 seater, 14 seater. 2 di depan, 12 di sini. Ini punyanya Sultan Samarinda. Lihat ya. 4 paling belakang. Habis itu 3, dan 2 di depan. Nah, ini mungkin bosnya di depan. Nah, yang di belakang ini bisa anak buah Anda atau anggota keluarga. Ini bahkan yang sampai paling belakangnya aja masih lega. Ini juga tirainya dia pakai yang manual ya, bukan yang elektrik. Nah, seperti itu. Dan dia TV-nya model fix yang ini. TV-nya model fix di atas. Kaca memang tetap bisa dia naik turun. Di sini ada panel. Nah, di sini. Nah, ini bisa naik turun kacanya. Nah, kaca naik turun gini bisa ada opsi mau pakai magic mirror bisa, atau opsi yang lebih simpel bisa ditutup seperti ini. Tetap private juga. Nah, jadi Anda bisa membuat apa saja di dalam kabin Sprinter ini di BAV Luxury Auto Design ini. Tapi sekarang kita akan naik dulu untuk yang Sprinter ini. Saya akan merasakan jadi penumpangnya, karena ini konsep yang paling private jet. Yang ini 9 seater, 14 seater, 14 seater, dan ini yang 6 seater yang benar-benar paling VIP. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ini bagian depannya juga di retrim ulang, lihat.
di retrim dengan kulit, bahkan ini karpetnya juga bludru. Oke, saatnya kita berjalan. Oh my god, let's go. Wah, benar-benar seperti yang saya bayangkan. Ini benar-benar rasanya seperti di private jet, tapi di jalan raya. Dan ini, nah bedanya sama kalau misalnya kita bikin yang dari truk 3/4 ya. Mercedes-Benz Sprinter ini bantingannya lebih enak karena kalau dari bus 3/4 itu kadang-kadang bantingannya itu sangat keras karena mereka memang didesain untuk orang yang sangat banyak atau untuk muatan gitu. Tapi Sprinter ini bantingannya masih enak dan ini masih nyaman. Wah, ini saya kaki nggak nyampe sama sekali ke depan. Kalau saya majuin dikit. Wah, ini juga masih nggak nyampe, bener-bener sangat-sangat lega. Dan ini ya, hening. Jadi mesinnya dia di depan kan, di depan sudah teredam oleh peredaman standarnya Mercedes-Benz. Kemudian teredam lagi oleh partisi yang tebal ini. Bahkan saya nggak bisa dengar juga apa yang diomongkan di kabin pengemudi. Pengemudi juga tidak bisa mendengar yang saya obrolkan. Benar-benar rasanya private dan saya masih bisa melihat ke sekeliling. Tapi kalau saya mau totally private, saya bisa terus habis itu untuk menyesuaikan dengan mood, saya bisa atur lampunya. Coba kalau saya mau lampunya yang seperti ini ya, seperti di mobil-mobil modern seperti Mercedes-Benz yang passenger car, saya bisa kombinasi merah dan biru. Oh, yang di bawahnya merah ambience light-nya, yang di atasnya biru. Atau saya bisa bikin hijau dan kuning. Semuanya dari handphone. Oke, tapi kita balikin lagi aja ke normalnya, putih seperti ini. Ini enak ini enak buat perjalanan jauh. Nah, sekarang saya mau coba yang belakang. Nyaman ini Sprinter. Saya bisa jalan-jalan. Saya bisa ke kamar mandi. Dan ini enak ya karena ada exhaust, jadi benar-benar bau tuh nggak ngebekas sama sekali di sini. Wah, kita rendahin dikit. Anda bisa lihat betapa nyamannya saya di sini. Pantesan banyak sekali yang pesan Sprinter seperti ini. Emang enak, Anda tuh nggak akan ngerasa sempit sama sekali. Di high ace tuh lega ya, tapi ini another level ini level yang berbeda dari high ace. Dia benar-benar tinggi sekali. Kita relax yuk. Kita relax. Yang paling atas. Oh my god. Oh my god.
Dia bisa 155 derajat dan ini pas banget dengan kontur tubuh kita, dan ini sih bisa tidur. Dan kita sama seperti naik pesawat, kita nggak punya bayangan kita berada di mana, karena kalau ininya semua kita tutup, tirainya semua kita tutup. Ya tapi ini untuk di darat sih ini salah satu ultimate-nya ya. Oke, masih bisa satu step lagi di atas ini kalau Anda punya bus yang besar seperti Mercedes-Benz OH 1626 atau 1836. Tapi bis kan udah nggak lucu lagi ya. Maksudnya untuk nyetir sendiri hampir mustahil. Nah, kalau ini gimana rasa nyetirnya ya? Oke, coba. Saya jadi penasaran pengen nyetir. Halo Pak Tarsi. Pak Tarsi, saya penasaran rasanya nyetir mobil ini. Apa boleh saya nyetir? Oh, oke. Terima kasih Pak. Jadi kalau boleh nanti di depan ada tempat yang memungkinkan buat berhenti, tolong berhenti. Saya gantian jadi drivernya. Oke, makasih Pak. Sekarang kita tunggu tempat berhenti dan kita akan jadi drivernya untuk merasakan impresinya dari Mercedes-Benz Sprinter ini. Nah, kalau saya penasaran, ini sekarang udah sampai mana sih? Saya tinggal pencet aja channel 4. Langsung kelihatan kamera depan. Keren banget. Ini mobil panjangnya hampir 7 meter. Tingginya 2,8 meter. Ya punya Pak Tarsi, ya kenapa Pak? punya SIM 1. Oh ada dong, ada. Kita harus legal semuanya. Jadi ini SIM saya. Oke. B1. Ya. Ya. Nah, ini B1. Oke. 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 Ini saya masih bisa mundurin lagi ya Pak ya. Bisa masih tahu. Oke, kita lihat saya tingginya 177 cm dan oh ini masih bisa. Ya. Neckline. Oh, Ya. ini masih bisa. Ya, Saya bisa. masih bisa. Oh, bisa. Bisa teleskopik setirnya. Oke. Oh, ini ergonomis sekali nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sekarang Sprinter itu baru ada manual ya Pak ya? Ya, otomatis. Dari depan, kita tuh kalau ke depan kayak nyetir mobil biasa aja gitu. Tapi kalau kita lihat ke belakang, panjang. Oh, dan ini spionnya kan sudah dilengkapi dengan kamera ya Pak. Kalau mau ke kameranya gimana? Mau ke kamera tinggal klik. Oh, tinggal diklik. Oh, nah ini masih lihat depan Pak. Kalau lihat ke belakang? Ah, ini belakang. Ini kita putar kemana nih Pak? Kita ke arah depan lagi aja. Iya. Lewat mana nih? Ke atas. Ke atas? Iya. Sana di Ke kiri. atas boleh, putar balik boleh di sini. Oh, sini aja ya. Iya, putar balik di cakar. Ini setirnya enteng loh. Ini kayak setir mobil normal aja biasa ya. Dan dia nggak segede bus gitu setirnya. Jadi bener-bener nyetirnya tuh nyaman, enak. Oh, ini sih saya nyetir sampai jauh keluar kota juga masih nyaman ini. Nyetirnya, posisi nyetirnya enak. Remnya juga enak. Ini rem hidrolik ya, bukan rem angin kayak bus ya. Hidrolik. Ini berasa mobil kecil loh Pak kalau di sini bawahnya Pak. Nggak kayak mobil gede. Coba saya pengen tahu tenaganya Pak. Kita gaspol ya Pak ya. Boleh. 1, 2. Oh ya, jadi dia tipe bertorsi gitu, Ya. bukan ledakan tenaga, tapi tenaga tuh ada terus gitu ya. Ih, empuk loh kelihatan, kerasanya di depan deh. Ya. Klaksonnya emang belum berwibawa kayak Mercy dia. Klaksonnya masih Iya, standar. tin-tin gitu ya. Tapi klakson mah tinggal diganti gampang. Oh, ada sandaran tangan. Oh, ada semua. Wah. Tuh. Enak ini.
Nah oke, ketika lewat polisi tidur memang kita harus hati-hati karena dia ada ininya, ada footstep-nya itu, dan footstep itu memang mengambil space ground clearance-nya. RPM sampai 4000 ya. Oh, kalau Matic sih enak banget ya Pak ya. Wah. Udah pol nih anaknya kalau Matic. Oh, di sini AC semua dikontrol dari depan ya. Terus tapi dia double blower. Oh, lampu juga sudah auto. Jadi lampu auto. Nggak, sama sekali nggak susah nyetirnya. Ini cuman perlu kita ingat aja bahwa dia panjangnya 7 meter dan tingginya 2,8 meter. Tapi untuk keluar kota sih ini tidak lebih ribet dibandingin sebuah high ace juga. Mirip ini bawanya. Ya cuman ingat aja kalau di tol jangan lewat yang 2,1 meter ya. Ya harus lewat jalur bus. Bisa ketinggalan itu atap di belakang. Wah, ini tinggi sekali Pak. Nggak apa-apa, bisa ya? Bisa, pelan dia lewat. Terus, naik terus. Lewat, aman itu, aman. Oke. Oh iya aman. Nggak pendek-pendek banget kok. Nah oke, kita akan ngelewatin tanjakan nih. Nah tanjakan ini sering nih kalau kita bawa mobil ini ke misalnya lintas Sumatera, ke daerah-daerah yang ini apa, daerah-daerah yang pegunungan ya. Spionnya tuh ada 4, jadi kanan 2, kiri 2. Yang paling bawah itu yang untuk monitor roda. Yang buat monitor roda ya, roda belakang terutama. Kalau kita ngambil sisi jalan. Nah ini kita mulai nanjak nih sekarang. Pakai gigi 3, ini 6 speed ya total 6 speed. Ya ada terus torsinya. Iya. Ya, tipikal mesin diesel untuk beban, bukan akselerasi yang luar biasa, tapi ada aja. Cuman kalau ngeliat mobil sebelah emang berasa tinggi ya kita duduknya ya. Ini bensin pakai Dex dong Pak ya? Dex. Ini nyetirnya sih enak, tapi terus terang, kalau boleh jujur nih Pak Tarsi, di belakang tetap jauh lebih enak Pak. Jauh. Oke. Tapi secara overall nyetirnya tidak sesulit yang saya pikir. Tapi emang kita harus hati-hati, kita harus ingat-ingat terus bahwa mobil ini panjangnya 7 meter. Kita harus selalu lihat spion, dan kita harus tahu bahwa tingginya ini 2,8 meter. Tapi sisanya nggak terlalu mengintimidasi untuk nyetir gitu. Saya mendapati kalau saya nyetir bis, waktu itu saya pernah nyetir bisnya Mas Gilang, itu jauh lebih ribet. Saya harus bener-bener konsentrasi. Tapi kalau ini jauh lebih ke arah mobil normal ketimbang bis besar. Pak Tarsi, terima kasih. Saya dikasih kesempatan nyoba, tapi kayaknya saya mau balik belakang lagi deh Pak. Siap. Belakang lebih menggoda buat saya Pak. Siap. Oke Pak, kita tukeran lagi ya Pak ya. Siap. Ya, kita balik ke belakang lagi. Karena biasanya orang yang beli ini memang dia nggak nyetir sendiri, tapi menikmati belakangnya. Oke. Terima kasih Pak Tarsi. Kembali ke surga di belakang. Nah kan biasanya kalau punya kayak ginian punya asisten kan. Asistennya, Rev, tolong ditutup pintunya. Terima kasih. Let's go, kita jalan lagi. Oh iya, emang jauh lebih nyaman di belakang. Ya tapi minimal saya udah merasakan lah bagaimana nyetirnya. Masih bisa lah saya bawa sendiri kalau saya mau berbaik hati untuk bawa keluarga di belakang. Saya bisa nyetir di depan, nggak masalah. Yang penting punya SIM B1. Nah ini ya tadi ngobrol-ngobrol sama salah satu ownernya BAV ini, Mbak Ira. Memang konsep private jet seperti ini bahkan membuat seorang pemilik private jet itu membuat mobil seperti ini. Jadi dia buat replika dari private jetnya dia, supaya ketika dia turun dari private jetnya dan dia pindah ke darat, dia pindah dengan mobil ini, dia bisa merasakan pengalaman yang sama.
Kan konsumennya BAV sendiri tuh ada yang memang benar-benar pemilik private jet. Ini benar-benar private jet versi darat. Luar biasa BAV. Luar biasa. Kualitasnya juga sangat-sangat hebat. Banyak sekali konsumen-konsumennya yang tidak bisa disebutkan namanya. Tapi satu yang bisa disebutkan karena beliau juga sudah memamerkan di sosial medianya, itu adalah Hotman Paris Hutapea. Bang Hotman sudah menikmati hasil karya dari BAV ini di kendaraan pribadinya. Jadi pengen ya, parkir di mana tapi di rumah. Kan ini lebih gede lagi dari Hi-Ace. Tapi by the way, BAV itu selain Sprinter, mereka juga melayani untuk Hi-Ace, walaupun memang tentu saja konsentrasinya di Sprinter ini ya. Tapi yang menyenangkan itu benar-benar semuanya customizable. Jadi Anda datang, Anda bilang Anda maunya seperti apa, biar tim BAV yang merancang, Anda approve 3 bulan langsung jadi apa yang Anda impikan. Persis semuanya sesuai yang Anda minta. Jadi Anda bisa merancang yang tidak sama dengan milik orang lain, yang benar-benar eksklusif dan individual hanya untuk Anda. Dengan biaya tidak semahal private jet, Anda bisa merasakan bagaimana rasanya berada di dalam sebuah private jet. Well done BAV. Nah, sekarang saya mau tidur sambil diajak jalan-jalan oleh drivernya. Keluar nih dia, tiduran lagi. Kan bener kan, tiduran. Mas Wid, Mas, lo, asik tidur lo, Mas Wid, Mas. Udah selesai, ayo. Udah nyampe, lanjut. Serius udah nyampe? Iya udah nyampe. Masukin Kan dia. Diedit, jangan dimasukin. Loh, wajib itu. Diedit ya, Ref. Ya. Oke. Nggak bisa ntar aja ya? Udah ayo, biar selesai yuk. Enak banget. Asli enak banget. Oke. Jadi kalau Anda ingin keterangan lebih lanjut mengenai menyulap sebuah Mercedes-Benz Sprinter atau Hi-Ace Premio atau bahkan sebuah bus menjadi kabin VIP sesuai dengan keinginan Anda bisa langsung hubungi BAV. Di sini ada alamat Instagramnya. Yang jelas, semua produk yang dibuat oleh BAV akan individual, tailor-made sesuai dengan keinginan Anda. Dan rasanya dengan budget yang dikeluarkan itu sangat sepadan dengan apa yang Anda dapatkan. Mobilnya besar, mesinnya diesel, jarak tempuhnya jauh. Anda tidak perlu berhenti, ada kamar mandi di dalamnya, teknologinya canggih. Dan dia adalah sebuah Mercedes-Benz yang artinya servisnya ada di mana-mana gitu untuk perawatan mobil ini. Tapi luar biasa merasakan sensasi private jet di darat. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum.
Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram dari BAV di sini. Berikut nomor teleponnya juga kalau Anda ingin bertanya-tanya informasi tentang BAV ini, by the way di daerah Sentul workshopnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ini orang BAV-nya masih di dalam kan? Gue tidur dulu ya. Ya Ref, lo cari makan aja dulu kemana, gue mau tidur dulu. Ternyata Mas Fitra tukang tidur juga guys. Bukan hanya saya. Oh my god.